Pertanyaan menariknya barangkali apakah saya skeptik? Enggak, saya enggak skeptik. Saya sedang realistis, sedikit rasional ya, rasional dan realistis melihat KPK. Dan atas pertimbangan realistis dan KPK itu yang saya sampaikan. Saya memilih lebih baik ya padam daripada pudar. Ya, daripada kemudian KPK dianggap sebagai sebuah lembaga yang sama saja, ya, tidak ada bedanya dengan kejaksaan dan kepolisian, gagal mengemban misinya untuk melakukan trigger mechanism, ya mending kita tutup saja, lalu kemudian kita bangun yang baru dengan komitmen-komitmen baru. Yang ketiga, ya problem ini banyak sekali, ya bukan hanya sekedar problem di undang-undang sebagian besar ini, tapi juga problem di wilayah komisioner, problem di wilayah sistem, problem di wilayah kesungguhan, paradigma, dan berbagai hal yang saya sampaikan tadi. Menjawabnya tentu mustahil bisa dijawab oleh satu lembaga yang ya memberikan sedikit oase, yaitu Dewan Pengawas. Ya. Nggak semua problem tadi itu bisa dijawab oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas, apalagi Dewan Pengawas sendiri dibangun memang tidak secara utuh. Dengan sengaja dibangun dalam tanda kutip menjadi cacat. Sehebat apapun Dewan Pengawas, dia tidak akan bisa berlari penuh. Dia hanya akan berlari ya ala kadarnya seperti yang bisa dilakukan. Dan sesekali barangkali melakukan lompatan. Tapi mustahil melakukan lompatan tinggi karena dia terhalangi oleh aturannya sendiri. Dan ya itu yang membuat saya bilang KPK sebenarnya ya masih berdenyut sampai sekarang, tapi denyutannya itu mustahil untuk lari maraton. Mustahil untuk lari maraton. Dia hanya bisa dipakai ya untuk 1-2 barangkali, dan bisa jadi yang paling saya takutkan kalau kemudian dipakai sebagai alat untuk membunuh lawan politik. Ya, itu selalu yang paling ditakutkan dari sebuah penegakan hukum anti korupsi. Ya, tapi apapun itu, ya saya masih berharap ke MK-nya. Ya, walaupun saya tahu MK sulit diharapkan, tapi ya mudah-mudahan MK mau mengembalikan. Nah, kita lihat pasca putusan MK. Nanti barangkali setelah putusan MK, ya kita evaluasi lagi. Apakah kemudian bisa memberikan impact yang berarti untuk mengurangi kadar padamnya KPK itu, ataukah kemudian ya hanya jadi ajang pembenar bahwa padamnya KPK itu memang sudah dibenarkan oleh MK secara konstitusional. Jadi MK kayak stempel saja untuk kepadamannya MK itu yang paling kita khawatirkan tentu saja. Ya mungkin pasca putusan MK bisa kita lihat kembali. Ya, mudah-mudahan harapan-harapan yang ditebarkan oleh Mas Febri, ditebarkan oleh Pak Tumpak, itu bukan menjadi juara mengharap satu. Gitu. Jadi mudah-mudahan juara harapan satu benar-benar, sekurang-kurang untuk juara 1, 2, 3 udah mustahil. Mudah-mudahan juara harapan satu. Tapi kalau enggak, mudah-mudahan jangan sampai juara mengharap satu. Gitu. Nah, kita tunggu putusan MK tentu saja. Saya masih berharap, tapi kalaupun tidak, barangkali analisis-analisis selanjutnya bisa kita lihat pasca putusan.